Tadi kan Bang Felix mengatakan manusia itu tidak mungkin jadi Tuhan. Loh, Al-Quran mengatakan bahwa ada manusia yang dipertuhan. Bahkan setan pun bisa dipertuhan, iblis pun bisa dipertuhan. Masalahnya selama ini Bang Felix dan mayoritas umat muslim, bahkan mayoritas juga orang Kristen, tidak mengerti definisi mempertuhan itu apa. Karena menurut mayoritas Oke, banyak orang, mempertuhan itu artinya menganggap dia itu sang pencipta. Itu definisi yang salah. oke, Itu tidak sesuai oke, dengan oke, definisi Al-Quran maupun Bible. Seandainya ada manusia di muka bumi ini dipertuhankan, padahal dia adalah ciptaan dan tidak bisa mencipta, maka secara otomatis dia adalah togut. Derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud, dan Tuhan hawa nafsu. Berarti menurut saya Yesus ini dijadikan Tuhan yang nggak jadi masalah, terserah. Akan tetapi derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan hawa nafsu, Tuhan Raja Namrud. Mempertuhan itu apa kalau begitu? Saya jelaskan. Definisi daripada Tuhan, ini definisi Bukan daripada definisi Tuhan. Tuhan. Aduh, bukan definisi Tuhan, Bang Felix. Yang saya Coba jelaskan dengarkan ini satu adalah kali lagi. Tuhan. Dengarkan satu kali lagi. Tolong dengarkan Felix ya, biar kita nggak debat kusir terus nih. Oke, Apakah begini yang deh, sabar dulu, dimaksud sabar dengan dulu. mempertuhan? Silakan. Bukan kami mempertuhankan, tapi kami menuhankan ya. Beda Ya, mempertuhankan dengan menuhankan, menuhankan. mempertuhan itu Oke. apa? Perbuatan apa itu? Silakan. Setelah saya menjelaskan, saya bertanya sama kamu, boleh? Kamu jangan potong, karena itu kan permainan kamu, Dis. Ya, kalau orang menjelaskan, kamu potong, menutupi bahwa kamu sudah kalah sebenarnya itu. Makanya kamu potong-potong. Saya tanya sama Edis, apakah Yesus itu Tuhan? Udah? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau memang dia adalah Tuhan, tunjukkan ciptaannya. Iya, jawab. Bikin gregetan. Uclin ini super ngeyel, mengaku menang debat dengan Edis TV, tetapi ilmunya kosong. Beliau bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Jika ya, tunjukkan ciptaannya. Ulasan ini cukup panjang. Silakan berkenan menonton sampai tuntas. Selamat malam, Felix. Selamat malam, Edis. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik. Jangan hujat-hujatan. Kita diskusi saja dengan baik. Boleh. Ya, cerminkan bahwa kita ini diskusinya tidak seperti diskusi-diskusi yang lain. Oke? Saya lagi membahas ini, tapi mungkin saja Anda mungkin ada tema yang lain. Gimana? Kalau saya konsep ketuhanan aja, Dis. Ini yang perlu dipersoalkan ini, Dis. Konsep ketuhanan. Tuhan. Teman-teman, jangan bosan ya, karena tema mereka itu dari dulu hanyalah itu, saudara-saudara. Jadi jangan bosan ya, walaupun kita tiap hari sudah membahas itu, tapi karena Muslim bahasanya cuma itu, jadi nggak apa-apa kita turuti. Kata dia konsep ketuhanan. Baik. Oke. Saya akan bikin dulu background saya sesuai dengan tema yang Anda mau. Ya, teman-teman, tema bukan dari saya ya, tetapi dia naik nih. Ya. Silakan Felix, karena Anda yang memulai, silakan. Tapi waktunya sudah keburu jalan ini. Gimana? Iya, nggak jadi masalah. Kalau saya mah santai aja, Bang Edis. Oke, silakan. Jadi kenapa saya katakan konsep ketuhanan? Karena yang menjadi persoalan selama ini adalah selalu menjadi tanda tanya siapapun bertanya. Siapa Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Apakah utusan? Nah, sementara kalau kita kembali kepada logika cara berpikir kita,
Dia manusia, ciptaan, dilahirkan. Ya, apa mungkin jadi Tuhan? Kita kembali Iblis kepada saja mungkin Bible. jadi Tuhan. Ya. Iblis saja Oke, mungkin sabar menjadi dulu. Tuhan. Kok dipotong saya? Langsung dipotong Oh, gimana boleh, ini, Bang kita Enis? boleh saling memotong, tetapi Oke, silakan. saling tertib, motongnya tertib gitu. Oke. Boleh saling potong, boleh. Coba, silakan. Oke, siap. Mm-mm. Tadi kan Bang Felix mengatakan manusia itu tidak mungkin jadi Tuhan. Loh, Al-Quran mengatakan bahwa ada manusia yang dipertuhan. Bahkan setan pun bisa dipertuhan, iblis pun bisa dipertuhan. Masalahnya selama ini Bang Felix dan mayoritas umat muslim, bahkan mayoritas juga orang Kristen, tidak mengerti definisi mempertuhan itu apa. Karena menurut mayoritas banyak orang, mempertuhan itu artinya menganggap dia itu sang pencipta. Itu definisi yang salah. Itu tidak sesuai dengan definisi Al-Quran maupun Bible. Silakan. Oke, Dis. Menurut saya begini ya, Dis. Ketika Tuhan itu bisa mencipta langit dan bumi, Tuhan itu merujuk kepada siapa dulu? Sabar. Tuhan itu ketika dia dipertuhankan dan diibadahi, Dis, dan dia bisa menciptakan langit dan bumi, mengatur siang dan malam sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari layatil liulil albab, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Maka Tuhan itu diibadahi, yang kedua adalah mencipta langit dan bumi. Adapun argumentasi antum tadi mengatakan, iya, hawa nafsu, karena Raja Namrud pernah dipertuhankan dan Fir'aun dipertuhankan. Akan tetapi di situ oke, sabar Dis, jangan panas dulu. Di situ diutuslah Nabi Musa sebagaimana dalam surah An-Naba dikatakan, idhab ila fir'auna innahu toga. Pergilah ke engkau kepada Fir'aun, wahai Musa, karena Fir'aun itu innahu toga. Kenapa dikatakan togut? Karena dia menjadikan dirinya Tuhan selain Allah. Berarti seandainya ada manusia di muka bumi ini dipertuhankan, padahal dia adalah ciptaan dan tidak bisa mencipta, maka secara otomatis dia adalah togut. Derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud, dan Tuhan hawa nafsu. Berarti menurut saya Yesus ini dijadikan Tuhan, yang nggak jadi masalah, terserah. Akan tetapi derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan hawa nafsu, Tuhan Raja Namrud. Baik, jadi begini ya, itu adalah berdasarkan hawa nafsu Anda, bukan berdasarkan Al-Quran. Jadi begini Bang Felix, tadi kan saya bilang, mayoritas umat, baik itu Muslim, baik itu Kristen, karena kebanyakan orang-orang awam, mereka tidak mengerti definisi mempertuhan. Makanya saya tanya dulu kepada Anda ini. Menurut Al-Quran dan juga menurut Bible, apa itu pengertian mempertuhan? Karena ada orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Betul? Betul Bang Enes, betul. Mempertuhan itu apa kalau begitu? Silakan. Oke, saya sudah jawab tadi melalui opening statement saya. Ketika ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mempertuhankan hawa nafsu. Mohon maaf Bang Felix, berarti begini Bang Felix, mohon maaf ya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu adalah perbuatan mempertuhan. Apa itu perbuatan mempertuhan? Apakah menganggap dia sang pencipta? Coba sebutkan definisi mempertuhan menurut Al-Quran maupun menurut Bible.
Oke, saya jelaskan. Definisi daripada Tuhan, ini definisi Bukan daripada definisi Tuhan. Aduh, bukan definisi Tuhan, Bang Felix. Yang saya Coba jelaskan dengarkan ini satu adalah kali lagi. Tuhan. Dengarkan satu kali lagi. Tolong dengarkan Felix ya, biar kita nggak debat kusir terus nih. Oke, Apakah begini yang deh, sabar dulu, dimaksud sabar dengan dulu. mempertuhan? Silakan. Bukan kami mempertuhankan, tapi kami menuhankan ya. Beda Iya, mempertuhankan dengan menuhankan, menuhankan. mempertuhan itu Oke. apa? Perbuatan apa itu? Silakan. Oke. Hmm. Menuhankan Allah Subhanahu wa taala Bukan adalah menuhankan menjadikan Allah. Oke. Aduh, Bang Felix ini Tadi salah kan paham. saya katakan. Bukan, Bang Felix, saya Iya. tidak tanya menuhankan Allah. Yang saya tanya perbuatan apakah sehingga itu dikategorikan mempertuhan. Karena Al-Quran menyebutkan adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu. Adanya orang-orang yang mempertuhan manusia. Adanya orang-orang yang mempertuhan Allah. Nah, saya tanya dulu. Perbuatan apa sehingga disebut mempertuhan? Silakan. Begini Dis. Ini kan menurut statement kamu, kami Islam itu, saya secara pribadi ya, menuhankannya, bukan mempertuhankan. Menuhankan Allah itu berarti menjadikan Allah sebagai tempat peribadatan, artinya menjadikan Allah sebagai zat yang diibadahi. Bang Felix, Yang kedua, dengan segala sabar hormat Bang dulu. Felix. Kamu jangan panas dulu. Bang Felix, Jangan panas dulu saya kamu. tidak tanya Aduh, mempertuhan ini, jangan Allah. Aduh, teman-teman ini sulit ini. Aduh, kamu Dengan- kamu parah ini Edis. Jangan Bang jangan Felix. jangan kabur dulu Edis. Enggak, Kamu saya nggak jangan kabur, jangan gini. kabur Coba- dulu. coba pahami Kamu jangan pertanyaan kabur saya dulu. ya. Oke, sabar Pahami sabar dulu pertanyaan Edis. saya. Ganti Gini, Bang gantian Felix. loh. Bang Felix, Ganti gini ya. gantian Bang Aduh. Edis. Iya, betul. Ganti-gantian. Sedikit dulu, Bang Felix. Yang saya tanyakan- ngerocos terus. Lawan aja ngerocos. Yang saya tanyakan kamu bukan ngerocos terus. itu. Kamu diam dulu. Bukan Oke. itu. Yang Kamu saya diam dulu, Edis. pertanyakan Oke. bukan menuhankan Jangan, Allah. Yang ya. saya tanyakan perbuatan menuhankan itu apa? Gitu loh. Oke. Edis, kami di sini bukan mempertuhankan ya. Dari tadi saya sudah jawab, bukan mempertuhankan tapi menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tanya Jelas. menuhankan Allah. Beda kamu. Aduh, berat sekali. Iya. Makanya kami Bang Felix. Oke, coba- kamu diam yang dulu. Kamu menjadi diam dulu. Kamu pertanyaan- diam dulu. Saya? Kamu diam dulu, Bi, Edis. coba Kamu diam dengarkan dulu ya, lah. dengarkan Daripada saya. ngerocos Begini. terus kamu, ngerocos Saya terus. tidak Aduh, ngerocos Gini terus. loh. Ini Yang saya tanyakan panik itu ya lawan adalah, saya, Dis. Panik lawan saya, Dis. apakah yang Ini dimaksud baru lawan dengan saya sudah perbuatan menuhankan? Aduh, Coba berat silakan. sekali nih, Dis. Silakan. Oke. Lagi-lagi dan lagi saya mengatakan, Edis, kami tidak mempertuhankan. Terserah kalau Anda mempertuhankan Yesus, Saya silahkan. tidak tanya Mempertuhankan Anda Sabar. mempertuhankan atau Sabar dulu. tidak. Kamu nih Gimana nih Felix? panik sekali kau, Edis. Saya tidak Panik sekali kau, Edis. Yang Aduh, saya tanya jangan panik bukan lah. itu. Oke. Coba gini saja, apa yang Edis. menjadi pertanyaan saya? Oke, Dis. Oke, Dis. Oke, sabar dulu Apa ya. yang Sabar menjadi dulu. pertanyaan Gini, saya? Dis. Oke, sabar dulu. Bedanya pertanyaan kamu mengatakan mempertuhankan, sementara kami tidak mempertuhankan tapi menuhankan. Bedakan antara mempertuhankan apa dengan itu menuhankan. menuhankan? Oke, sabar, Apa itu sabar. menuhankan? Sabar. Kamu diam dulu lah. Gimana caranya Silakan. mau dijelaskan kalau kamu ngerocos terus ya? Setelah saya menjelaskan, saya bertanya sama kamu, boleh? Kamu jangan potong, karena itu kan permainan kamu, Dis. Ya, kalau orang menjelaskan, kamu potong, menutupi bahwa kamu sudah kalah sebenarnya itu. Makanya kamu potong-potong. Kami di sini menuhankan Allah karena jelas tertera dalam Al-Quran. Bahwasanya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Diam dulu. Ya, diam dulu.
Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu menuhankan Allah karena jelas pertama dia adalah Tuhan karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti ayat yang saya bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatul lil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir edis. Berarti dia itu adalah diibadahi, dia dituhankan ya, bukan mempertuhankan. Makanya saya tanya sama Edis, apakah Yesus itu Tuhan? Udah. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan saya pertama ya, dengarkan ya penonton, Satu-satu dengarkan dulu, pertanyaan jangan saya. banyak-banyak, satu-satu sabar, sabar, dua. Pertanyaan saya, Dis, Iya, satu-satu saja lah. Yesus itu Tuhan. Masa satu saja belum Sabar, kelar jangan sudah kejang-kejang dulu lah. Jangan kejang-kejang dulu lah. Masa Silakan. debater senior, masa debater senior pertama. Silakan. Apakah Yesus itu Tuhan? Yang kedua, kalau memang dia adalah Tuhan, tunjukkan ciptaannya. Iya, jawab. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Ya, jadi tolong ya Felix, jangan menambah daftar orang-orang Islam yang IQ-nya jongkok. Karena selama ini saya masih jangan deh, ini saya, ini waktu saya ngomong nih. Dengar dulu. Saya masih percaya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas. Tolong jangan pupuskan harapan saya. Dari tadi saya itu sudah jelaskan Bang Felix bahwa banyak orang Islam maupun juga orang Kristen yang tidak mengerti definisi menuhankan atau mempertuhan. Kan tadi sudah saya bilang, di dalam Al-Quran itu ada orang yang mempertuhan atau menuhankan hawa nafsu. Ada, itu tertulis dalam surat Al-Anbiya nomor 23. Ada orang yang mempertuhan manusia, para ulama. Ada orang yang menuhankan rahib-rahib seperti dalam At-Taubah 31. Sebelum kita masuk ke situ, saya tanya kepadamu Felix, apa itu mempertuhan? Makanya tadi saya tanya, Bang Felix, apa sih suatu perbuatan sehingga itu disebut mempertuhan? Anda malah jawab terus, saya mempertuhan Allah, menuhankan Allah. Bukan itu. Coba, menuhankan itu apa? Silakan. Saya tanya kepada Anda, perbuatan apakah yang dilakukan orang terhadap sesuatu sehingga itu disebut menuhankan? Silakan. Apakah menganggapnya sang pencipta? Contoh, orang menuhankan hawa nafsu berarti orang menganggap hawa nafsunya sang pencipta. Oh, hawa nafsuku, engkau adalah sang pencipta. Apakah begitu? Nah kan? Orang menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya di dalam At-Taubah 31. Apakah menganggap, oh rahib-rahibku, engkau ada pencipta? Apakah begitu? Silakan. Oke, ini kalau menghadapi raja framing seperti Edis ini santai aja. Ini framingnya sudah basi. Makasih Bang Daniel. Yuk. Framingnya sudah basi bagi saya, Edis. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab. Dia itu cuma apa ya, jagonya framing aja supaya menghindari pertanyaan. Inilah Edis seperti ini modelnya. Jadi tidak ada ilmu dia penonton. Oh, curhat ini jadinya ini. Nggak boleh curhat Bang Felix. Okay. Jawab saja yuk. Diam dulu. Kamu tadi bicara, Dis. Saya diam, ya. Giliran saya yang bicara, kamu kayak panasan. Aduh, parah. Oke. Diam. Ini waktu saya nih, Dis. Makanya kamu diam, Dis, ya. Saya ulangi. Iya.
Edis itu pura-pura aja, ya mengulur-ngulur waktu karena dia ndak mau jawab pertanyaan saya. Itu gayanya Edis, framing aja supaya ndak menjawab pertanyaan gitu, nggak ada ilmu dia. Sebentar lagi dia lari kabur dari saya. Saya tanya tadi, Dis, ya apakah Yesus Tuhan? Ya, nggak dijawab, framing malah. Ya kalau Yesus itu Tuhan, ya tunjukkan. Kalau Yesus itu matanya bisa lihat ke mencipta atas, langit lihat dan Google. ya Dia lihat Google matanya. lagi dia Matanya penonton. lihat ke atas. Lihat matanya lihat ke atas Kepanasan kan? dia penonton, Google. penonton, kepanasan dia Google dia, penonton. Google. Giliran saya yang bela, giliran saya yang gilem. Oke, dia udah. Aduh, Pele. Ini waktu Nggak ini boleh. waktu saya Diskusi bicara itu atau hasil waktumu? dari pikiranmu sendiri. Jangan lihat Ini di Google. sini, Ayo, ini silakan. mana ada Google, mana ada Google, mana ada Google. Matanya Edis, lihat ini, teman-teman. oke. Ditaruh di atasnya HP-nya. Edis panik penonton, Edis panik penonton, Lihat matanya Edis kan panik, lihat ke atas kan, Edis panik. kan? Oke, Matanya lihat ke atas. Kan? ada nggak penonton saya tadi ketika Edis bicara waktu Edis saya bicara? Ada nggak penonton? Giliran Silakan, saya yang bicara, framing. Cup. Jangan nangis. Ya, silakan, yuk. Apa itu mempertuhan? Yuk, silakan jawab dulu. Ini gimana sih di sini? Giliran saya yang bicara, dia ngoceh. Dari tadi yang Gimana saya ini? tanyakan itu, Felix, apa itu menuhankan? Yuk. Ini waktu siapa yang bicara? Kamu bisa PK ya? Kamu mengerti aturan Felix, PK, Dis? ini waktu kita berdua Dis, sama-sama kita ini waktu dewasa. saya bicara nih, Dis. Kamu aduh, Ya, silakan. Apa itu? parah. Apa itu ini definisi menuhankan? Silakan. ini giliran saya yang bicara tuh giliran kamu, Dis. Sama, giliran kita berdua. Panas. Apa itu menuhankan? Yuk. Panas. Oh, giliran kita berdua penonton. Waduh, panas Aduh, Edisnya gimana? penonton. Apa Oke, itu menuhankan, yuk? Kamu diam. Jawab. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Edis, pertanyaan saya tadi, apakah Yesus itu Tuhan? Itu pertanyaan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Belum dijawab sama Edis. Bisanya framing. Iya. Yang kedua pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan iya ciptaannya, ya. Tunjukkan dalam Bible bahwasanya Yesus itu bisa menciptakan bumi, Yesus itu bisa menciptakan segalanya. Itu kan definisi daripada Tuhan. Kalau memang Yesus tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu gitu penonton ya. Jadi ya inilah gayanya Edis penonton. Kalau sudah kepanasan mulai potong-potong saya bicara. Bagian saya yang bicara dipotong-potong sama Edis. Jadi gini Edis. Udah. Sebelum kamu ya. Oke, ini waktu masih jalan Edis. Udah panas. Nggak apa-apa, Udah kita panas kupingmu. bagi-bagi waktunya. Santai saja, kita ngobrol santai. Jangan panik. Nggak boleh, ini waktu saya ini. Ini waktu saya bicara, Edis. Makanya kamu jangan panas dulu. Kupingmu jangan disumbat dulu, jangan disumbat. Dengarin saya ceramah, Dis, ya. Dengarin saya. Kalau memang Yesus itu ya bukan Tuhan, ya jelaskan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, ya jelaskan.
Kenapa disebut Tuhan? Tuhan itu bisa mencipta langit dan bumi seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Datanya ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dia menciptakan langit dan bumi mengganti siang dan malam. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan menurut Edis, tunjukkan ciptaannya. Ya, saya ulangi pertanyaan saya, Des. Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan datanya. Yang kedua, kalau Yesus Tuhan, iya. Apakah Yesus bisa mencipta? Edis, ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan panas dulu, Edis, ya. Jangan panas. Santai aja. Masa lawan saya kamu kepanasan? Aduh, silakan. Silakan, Edis. Oi. Baik, saya tanggapi. Baik, jadi memang kita ini ada sebuah bahasa yang memang kita itu sudah salah paham duluan ya. Baik, saya jawab pertanyaan Anda. Tapi nanti ganti pertanyaan saya, pertanyaan yang awal tadi, yang Anda lari dari situ, saudara-saudara. Baik, kita mulai ada lagi waktu yang baru ya. Kita set dulu waktu yang baru. Silakan diterima. Silakan diterima. Ya, jadi begini ya, Bang Felix ya, pertanyaanmu, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kalau kata Tuhan di situ kamu tujukan kepada Bapa di sorga, yang Anda maksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga, jawabannya jelas bukan. Tetapi kalau Tuhan di situ yang Anda maksud adalah sebuah title yang juga dijabat oleh Bapa di sorga, jawaban iya, Yesus adalah Tuhan. Nah, masalahnya kan kalian tidak paham bahasa yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, jikalau Yesus itu Tuhan, di mana dikatakan ciptaannya? Di dalam Yohanes pasal yang pertama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, ini hal-hal yang bersifat dogma. Seperti di dalam agama Anda. Allah itu pencipta, itu dogma Anda. Di dalam Bible kami, Tuhan kami pencipta, itu dogma kita. Itu gak bisa diperdebatkan. Itu namanya debat kusir gimana. Loh, Allah itu menciptakan, itu dogma agama Islam. Itu gak bisa didebatin, non debat kusir. Tuhan saya pencipta, bukan. Tuhan saya yang pencipta. Bukan, Tuhan saya yang itu namanya debat anak SD. Kita bukan membahas itu. Yang kita bahas itu makanya dari tadi ini. Menuhankan. Karena apa? Karena orang Islam kalian itu menuhankan Muhammad. Masalahnya tadi saya sudah tanya sama kamu Felix, apa itu menuhankan? Kamu tidak jawab. Karena teman-teman kamu seperti Yusuf P.I, Gus Wafi, Rashid itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Edis TV berulang-ulang melontarkan pertanyaan kepada saudara kita Uclip ini, tetapi dia sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan. Justru selalu mengaitkan dengan apa yang diyakini dan dipercayainya, tetapi sama sekali tidak menyentuh pertanyaan yang diajukan oleh Edis TV. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh Edis TV, apa arti atau definisi dari menuhankan atau mempertuhankan? Saudara kita Uclip ini berulang-ulang menjawab, kalau Edis TV mempertuhankan Yesus silahkan. Kami tidak menyebutkan mempertuhankan
tetapi menuhankan. Padahal di dalam pola pikir EDSTP, mau mempertuhankan atau menuhankan sama saja artinya. Tapi saudara kita Uclim ini begitu ngeyel, beliau selalu mengulang-ulang kata-kata, kami tidak mempertuhankan tapi menuhankan. Lucunya, beliau tidak sampai menjawab apa definisi dari menuhankan atau mempertuhankan. Sampai EDSTP membuat satu pernyataan yang dikutip dari Al-Quran, mempertuhankan atau menuhankan hawa nafsu. Maka sebenarnya yang dirindukan dan diharapkan oleh EDSTP membangun definisi menuhankan atau mempertuhankan, baik itu menurut Al-Quran maupun Alkitab atau Bible, adalah menuhankan hawa nafsu, artinya menuruti hawa nafsu atau menaati hawa nafsu. Kalau begitu, apa saja dan siapa saja bisa dikategorikan menuhankan atau mempertuhankan kalau sudah mengerti, memahami definisi dari menuhankan atau mempertuhankan. Yesus Kristus bagi kami jelas Dia adalah Tuhan, yang tentunya kami menuhankan Yesus, mempertuhankan Yesus, dalam arti menuruti Yesus dan semua ajarannya, menaati Yesus dan semua ajarannya. Itu yang ingin ditandaskan oleh EDSTP. Tapi saudara kita Uclim ini selalu fokus kepada pikiran yang sempit tanpa mengerti, memahami definisi dari menuhankan. Selalu diarahkan menuhankan itu berarti kepada pencipta yang layak dipuji, disembah, bahkan layak menerima ibadah dan penyembahan. Padahal yang dimaksudkan dalam definisi yang sebenarnya, menuhankan itu tidak bisa diartikan lain selain dari menuruti atau menaati. Berarti kami menuhankan Yesus artinya kami menuruti, menaati Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara-saudara di luar Kristen menuhankan tokohmu? Kalau engkau menuruti dan menaatinya tanpa syarat, berarti sebenarnya engkau sedang masuk dalam kategori menuhankan atau mempertuhankan tokoh tersebut. Sulit amat dimengerti, dipahami pertanyaan Edis yang sangat praktis dan sederhana. Sekarang saya fokus kepada pertanyaan saudara kita Uclim ini. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, pasti. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus sendiri mengaku dengan mulutnya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengakui sendiri bahwa Dia adalah Tuhan. Apakah kami orang-orang Kristen lebih percaya kepada Uclim yang ngeyel dan bikin keregetan ini dibanding dengan apa yang diakui oleh Yesus? Kalau Yesus itu bukan Tuhan, tidak mungkin, mustahil Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Yang benar dan sejatinya, Yesus itu memang Tuhan. Tapi kalau masuk ke dalam pola pikir saudara kita Uclim ini, bahwa Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah, Yesus itu juga Allah. Perhatikan ini saudara Uclim, supaya Anda cerdas. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, bukan Tuhan atau Allah. Karena pengertian Yesus sebagai Tuhan pasti merujuk kepada gelar, jabatan, kepenguasaannya
sebagai yang memiliki segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Tapi pengertian Yesus itu Allah sudah pasti dalam eksistensi keberadaan kekalnya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau begitu, apakah Yesus itu Tuhan seperti di dalam pikiranmu? Artinya Allah. Apakah dia menciptakan? Sudah pasti Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kata Dia dalam ayat 3 ini merujuk kepada firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Anda bertanya, jikalau Yesus itu Tuhan dalam pengertian sebagai Allah, dalam eksistensi kekal sebagai firman, maka Dia adalah pencipta segala sesuatu. Yesus itu tidak hanya pencipta segala sesuatu, Yesus itu memiliki kuasa mengampuni dosa. Yesus itu juga memiliki kuasa untuk memberikan atau mengaruniakan hidup yang kekal, serta menjamin, menggaransi hidup kekal itu tidak akan binasa selama-lamanya.